Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini minggu yang luar biasa, minggu yang istimewa, minggu yang diberkati Tuhan, di mana hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang mati, Dia yang bangkit, dan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini kita mau menikmati janji Tuhan, kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan melalui setiap ibadah kita saat pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, buka hatimu, angkat suaramu, angkat hatimu untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dia Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Mari Tuhan, lawas setiap kami pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus yang menjamah setiap hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan kebaikan Tuhan melalui setiap penyembahan-Mu pagi hari ini.
satukan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang heran dan ajaib dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami umat-Mu, umat ketebusan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan bagi kami, bukan karena kekuatan kami, tapi ini hanya karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau memberikan kemenangan buat setiap kami Bapa. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mau pakai waktu yang ada ini Tuhan, untuk kami boleh benar-benar menikmati hadirat-Mu yang kudus, untuk kami boleh menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu dalam ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Suci dan kuduskan hidup kami dan layakkan setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, melawat setiap jiwa-jiwa yang hadir pagi hari ini Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa yang hadir, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Sukacita kemenangan itu ada dalam ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami, pimpin ibadah kami saat pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu turun, mujizat Allah terjadi dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Sebab Dia Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan buat setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia, hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala hormat dan kuasa. Kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Mulia. Agung kerajaan Tuhan. Dari surga datang untuk selamatnya. Mari Bapak Ibu, hargai kehadiran Tuhan saat pagi hari ini. Dia datang untuk melawat setiap kita. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa, sebab Kau mulia.
Engkau Tuhan Yesuslah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Serak-serak kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat kebangkitan itu akan dinyatakan di tempat ini. Amin. Berikan salam kepada kanan, kiri, muka, belakangmu. Katakan selamat Paskah. Hari ini hari kemenangan kita. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan sukacita dan sorak-sorai. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan. Rayakan
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk pelayan pembawa kantong persembahan kami persilahkan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami menikmati keselamatan, anugerah keselamatan itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bagi Engkau percaya. Haleluya.
Haleluya. Katakan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup, memberikan hidup yang kekal buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mati buat setiap kami. Terima kasih. Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Engkau bangkit buat setiap kami Tuhan. Bangkit bagiku. Juru selamat dan penolong kami, sungguh besar, sungguh heran, sungguh ajaib kasih-Mu, kemurahan, anugerah-Mu yang begitu luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami, bahwa Engkau Tuhan Yesus Allah yang telah menebus dosa kami, menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami dan membawa kami pada saat pagi ini untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini adalah hari yang bersejarah, hari besar bagi kami umat-Mu Tuhan, untuk kami mengingat dan merayakan lagi Tuhan, akan kemenangan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus kembali untuk menerima akan penyataan Tuhan melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kehendak rencana isi hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menyucikan ruangan ini dan tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Kami terbuka untuk kehadiran-Mu Bapa. Karena kami tahu firman-Mu merupakan dasar hidup, petunjuk hidup, pedoman tuntunan hidup untuk hidup benar, hidup kudus, hidup memuliakan nama Tuhan. Dan membawa kami Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mau terima firman dengan iman. Urapi hamba dan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, bahagia, semua sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini hari yang bersejarah bagi umat Kristen sedunia. Bukannya saya dan saudara hari ini, kan hari ini adalah hari Minggu. Hari
kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit. Nah, saudaraku kasih, bangkit dan hidup. Bukannya bangkit tok, saudara. Bangkit dan hidup, saudara. Itulah Allah kita. Tapi saudara, sebelum kebangkitan didahului dengan kematian. Kita rayakan. Tapi sebelum kematian didahului dengan kelahiran. Ada lahir, ada mati. Ada bangkit. Saudara, itulah kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Bangkit dan hidup. Ada satu kehidupan, saudara. Ya. Kehidupan setelah kematian. Bagi orang yang percaya ada kehidupan setelah kematian. Amin. Yaitu namanya hidup kekal. Bagi yang percaya Yesus ada kehidupan setelah kematian. Di luar Kristus, setelah kematian secara jasmani, mati secara rohani. Tidak ada satu kehidupan. Bersyukur saudara percaya Yesus Kristus. Aku kasih tema hari ini kebangkitan. Kristus membawa kemenangan total dan tuntas. Jadi kemenangan total dan tuntas yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca ayat mas kita Roma pasal 6 ayat 5 sampai 9. Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat 9. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak akan mati, tidak akan lagi maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Kristus, Paskah itu rangkaiannya kematian dan kebangkitan. Itu namanya Paskah. Saudara. Ya, ada kematian, ada kebangkitan. Itu namanya sekali lagi Paskah. Firman Tuhan katakan apa? Rayakan. Rayakan. Perlu saya sampaikan saudara ya. Maaf tadi malam kenapa dari sore saya kok bisa ya, tidur, saya setel pujian, tidur sebentar bangun lagi. Ada apa ini? Rupanya ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saudara, supaya kita ya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Artinya firman Tuhan harus dalam perjanjian lama sebelum kami lanjut ada 3 hari raya.
Firman Tuhan harus kamu rayakan, harus kamu rayakan. Berarti tidak bisa ditawar lagi. Yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya, kami sudah beri pelajaran itu tentang 3 hari raya dalam Perjanjian Lama. Tetapi saudaraku kasih, pada umumnya kita harus merayakan lagi yang belum pernah kita rayakan, yaitu apa saudara? Dalam Perjanjian Baru ada hari raya tubuh, ada hari raya jiwa, dan ada hari raya roh. Kelahiran, Natal, hari raya tubuh. Paskah, hari raya jiwa. Hari roh adalah, saudara tahu, itu yang membuat saya gelisah tadi malam. Saya berbicara kepada beberapa orang, belum bicara dengan 10. Itu yang membuat saya gelisah. Saudara sepi. Semangat. Mau rayakan? Kapan itu? Tanggal 24 Mei itu hari raya Pentakosta. Saya singgung saja. Saudara, pada hari ini kita merayakan hari raya kebangkitan Yesus Kristus. Ini suatu fakta. Bukan berita fiktif, hoax, tetapi ini fakta. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-28, ya saudaraku kasih, kalau Yesus itu bangkit, buktinya apa? Kubur kosong. Ada kain kafan. Pintu kubur terbuka. Itu saudara. Berita penting dalam kebenaran firman Allah yang harus kita pahami, kita mengerti. Setiap orang percaya bukannya mengerti, tahu, tapi kita akan pahami lebih dalam lagi. Kebangkitan Yesus adalah suatu kemenangan besar. Ya. Kebangkitan adalah jadi inti daripada iman Kristen, mengimani Yesus bangkit. Meskipun berita oleh serdadu, ya, musuh Yesus katakan bahwa dia tidak bangkit, mayatnya dicuri orang, diputar balik. Saudara, rupanya zaman Yesus sudah ada suap menyuap, saudara ya, untuk memutar balik kebenaran. Itu pekerjaan apa, saudara? Pekerjaan siapa itu? Bukan pekerjaan Tuhan. Saudara kasih, jadi kebangkitan adalah inti iman Kristen yang menandakan kemenangan total dan tuntas atas apa? Atas dosa, iblis, dan maut. Haleluya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang hidup. Bumi tidak berkuasa untuk menahan tubuh Yesus. Kebangkitannya memberikan harapan bagi saudara. Bahkan harapan yang melimpah dan kekal, bukan sementara. Membebaskan semua rasa takut, membebaskan semua kematian, memberikan suatu kehidupan baru, yaitu penuh dengan kemenangan bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Haleluya. Yang pertama, pokok bahasan kita yaitu bahwa Yesus bangkit menang atas dosa. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57, kita baca bersama-sama, kita cari. 1 Korintus pasal 15 ayat 57.
1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus menang atas dosa. Saudara baca ayat sebelumnya, mulai ayat 1 kalau saudara ingin lebih jelas lagi. Ya, dikatakan yang telah memberi kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi prinsip hidup, perubahan hidup tidak dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran yang kita peroleh melalui firman Allah. Haleluya. Kemenangan Yesus Kristus di kayu salib membuktikan dengan kebangkitannya memberi kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa. Roma pasal 6 kita baca tadi ayat sampai ayat 9, sekarang kita baca ayat yang ke-10. Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Apa maksudnya di sini, saudara? Yesus mati, hidup selamanya, enggak mati lagi. Haleluya. Lazarus mati, hidup, mati lagi. Tapi Yesus tidak seperti itu. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Saya dan saudara dosa kita. Eli, Eli lama sabatani. Mengapa Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu Yesus ya tidak lagi kelihatan keilahiannya, tapi kelihatan dosa saya dan saudara. Allah tidak mau melihat dosa seketika itu. Dosa kita yang dipikul. Seberapa besar saudara tidak tahu. Tapi Yesus kata meskipun dosamu seperti besar seperti apa, dikatakan tinggi, numpuk-numpuk saudara. Tapi melalui Yesus, saudara percaya Yesus, saudara bertobat, diampuni dosa saudara. Amin. Ya, hidup bangkit, kehidupannya bagi Allah. Kolose pasal 2 ayat 14-15 dikatakan apa? Saudara menghapus penghapusan dosa dengan melakukan Yesus mati di kayu salib. Berarti dosa telah dikalahkan. Dosa telah dikalahkan. Hidup dalam kebenaran berarti tidak lagi memperhambakan diri dalam dosa. Tadi ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sampai 8. Tidak lagi saya dan saudara kalau sudah hidup dalam kebenaran, ya ini kebenaran firman Tuhan, terima Yesus, saudara tidak lagi hidup dalam dosa, memperhambakan diri dalam dosa, hidup tidak dalam daging, tetapi dikuasai dan dituntun oleh Roh Allah menuju kepada kebenaran Allah. Saudaraku kasih buktinya bahwa saya dan saudara mendapatkan kemenangan total dan tuntas. Di antaranya apa? Apabila saudara menanggalkan kehidupan yang lama. Hidup manusia yang lama. Apa hidup manusia yang lama itu? Galatia pasal 5 ayat 19-21. Ya, itu hidup yang lama. 1 Petrus pasal 2 ayat 1, Kolose pasal 3 ayat 5, itu hidup yang lama. Menanggalkan, kalau pakai baju ini dilepas, jasnya dilepas. Kalau jasnya dilepas, saudara kelihatannya baju. Baju dilepas kelihatan apa saudara? Kulit. Kehidupan yang lama.
kita lepas, yang kelihatan dalam hidup adalah Kristus. Seperti Paulus kata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kami. Nampak kehidupan Kristus. Yang kedua, rela diperbaharui. Rela diperbaharui, diubah. Cara kita berpikir, cara kita bertutur kata, cara kita bertingkah laku. Oleh apa? Oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Itu kemenangan total. Dikata mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Satu saat ada orang Farisi, ahli Taurat, yaitu dia menjumpai nangkap basah, yaitu seorang perempuan yang sedang berzina. Dibawalah kepada Yesus. Orang Farisi kata menurut hukum Yahudi, hukum Taurat, ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Sekarang bagaimana menurut hukum Yesus? Mau menjebak Yesus ini dulu. Yesus katakan demikian, di antara saudara yang tidak berdosa, pertama kali ambil batu, lemparlah ibu ini, wanita ini. Setelah itu Yesus menunduk ke bawah tanah. Artinya ada artinya, kenapa dia lihat tanah? Tahu saudara, bahwa manusia dibuat dari tanah yang sama. Tanah yang sama. Di bawah kan tanah itu. Kalau tahu bahwa kita dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada pun seorang yang berakal budi yang mencari Allah. Bahkan dikatakan semua manusia akhlaknya telah bejat. Itu maksudnya, hidupmu sama seperti ini. Istilahnya apa? Dia mau menghakimi. Ya kan berbuat yaitu harusnya dia dihukum mati. Setelah itu Yesus angkat kepala, lihat. Apakah tidak ada orang yang sudah dibanyak membawa perempuan yang tidak ada satupun, mereka satu pergi, tidak satu orang, tinggal hanya Yesus dan orang ini, perempuan ini. Tanya, di mana orang ini? Tidak ada satupun yang melempari kamu dengan, tidak ada. Katakan apa? Pulanglah, dosamu sudah diampuni, terus jangan berbuat dosa, jangan diulangi lagi. Diampuni, dibenarkan, ya, jangan diulangi lagi. Saudara, sekarang saya tanya, apa itu dosa? Halo? Apa itu dosa? Berzina dosa? Mencuri dosa? Bohong dosa? Membunuh dosa? Apalagi? Saudara. Tapi saudara ingin tahu, apakah dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Siapa yang belum diampuni dosanya? Saya dan seperti wanita yang tadi berdosa. Tuhan tidak menghukum, Tuhan mengampuni, tapi jangan diulangi lagi. Apalagi dosa, saudara, yang saudara sadar. Firman Tuhan katakan, kita sudah diampuni, kita hidup dalam kebenaran, tahu kebenaran, mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tahu kebenaran, saudara? Tahu firman Tuhan? Tahu? Tahu ya? Tetapi saudara, firman Tuhan, saudara tahu firman, mengerti firman, tidak melakukan itu. Di mana ayatnya? Halo? Ada hadiah, saudara. Tak siapin hadiah. Di mana ayatnya? Bukan yang mencuri, membunuh, tapi tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman, itu dosa.
Jangan dianggap oh itu mencuri, membunuh, tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu Yakobus pasal 4 ayat 17. Tahu firman Tuhan, tahu perintah Tuhan, sudah dilakukan, berarti saudara, Tuhan katakan jangan, Tuhan mengampuni, jangan berbuat dosa lagi. Halo? Saudara, banyak orang Kristen tidak takut sama Tuhan, tidak takut dihukum. Upah dosa adalah karena kamu telah berbuat kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa orang Kristen wajahnya kok serem-serem, tidak ada kemuliaan, tetap hidup dalam dosa. Itu tadi, tahu firman, tidak melakukan firman, dalam dosa. Kemuliaan Tuhan tidak kelihatan dalam hidup orang Kristen. Sekarang cuma memancarkan kemuliaan Tuhan, bercahaya. Haleluya. Pagi ini saya lihat wajahnya serem-serem, saudara. Harusnya sukacita. Haleluya. Ingat, saudara tahu firman Tuhan, tahu perintah Tuhan, tidak melakukan. Kalau sudah lakukan perintah Tuhan, janji pasti makanya jangan tuntut Tuhan, kenapa aku kok gagal terus, kenapa aku tidak berhasil. Lah sudah lakukan firman belum, perintah Tuhan belum. Hidup dalam dosa terus ya hukuman terjadi. Lanjut saudara, yang kedua. Kita tahu firman ya, lakukan apa tidak, urusan saudara. Tugas saya menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang saya sampaikan saya lakukan, saudara, sebab saya tidak mau yaitu pendeta dijuluki gajah di belangkoni. Tahu saudara, sepiro gedene belangkoni, gajah dikasih belangkon. Sokut bandak iso nglakoni. Saudara. Yang kedua, kemenangan atas. Haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Apa Roh Kudus turun? Sukacita. Haleluya. Ada sukacita. Ayam tentrem. Damai sejahtera. Roh Kudus turun. Yang kita lanjut aja. Kemenangan atas iblis. Roma pasal 16 ayat 20. Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saudara, ingat Jumat yang lalu ada 7 keajaiban, 7 kata-kata Yesus. Yang terakhir masih ingat apa kata-kata Yesus di salib? Ku serahkan nyawaku kepadamu Bapa. Dititip saya pakai istilah seperti itu. Pada kebangkitan ini harus diambil lagi, amin. Diambil lagi. Hidup saudara. Inilah kemenangan yang dinubuatkan, yang ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Isinya apa? Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Keturunan perempuan meremukkan kepala disinilah kemenangan atas iblis. Kepala iblis remuk pada waktu bangkit. Haleluya.
Haleluya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia telah melucuti pekerjaan kuasa kegelapan. Dan yaitu ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Iblis sudah tidak ada kuasa lagi. Ya. Selanjutnya saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini adalah kebenaran yang memberikan kepada orang percaya dan memberikan kuasa atas iblis dan setan. Saudaraku kasih, untuk kita dapat mengalahkan dan menang atas iblis, kita harus mengetahui namanya siasat iblis. Kalau saudara perang dengan musuh, saudara harus tahu siasat. Kalau tidak tahu, saudara akan hancur lebur. Siasat musuh itu, ya, ada beberapa banyak, tapi hanya beberapa yang perlu saya sampaikan. Di antaranya yaitu menanamkan keraguan, ragu-ragu. Pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ya, iblis merupai ular itu datang, bukan menakut-nakuti, membuat dia bimbang, membuat dia ragu untuk berpegang kepada kebenaran Allah, untuk percaya kepada Allah. Ragu-ragu. Nah, ini saudara, iblis membuat saudara, apa benar sih firman Tuhan? Apa benar sih Yesus bangkit? Apa Yesus mati? Apa benar? Buat ragu-ragu. Ya, saudara. Selanjutnya apa? Menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar. Sehingga tidak bisa, bagi orang Kristen yang tidak tahu kebenaran, hidup dalam pimpinan kuasa, tidak tahu membedakan. Iki iblis, opo ini butuh iblis, ini benar opo salah. Ya. Demikian pula pada waktu itu bertindak, berbuat, saudara hanya tahu kebenaran menurut saudara sendiri. Tapi kalau sudah hidup dalam firman dan Roh Kudus tahu, ini dari setan, dari Tuhan, apa dari diri kita sendiri. Selanjutnya saudara, ya, membutakan pikiran manusia. Pikiran ini tidak bisa berpikir lagi. Saudara kasih dalam Kristus, kalau sudah pikirannya tidak tenang, tidak tentram, saudara, hanya orang yang ngelamun, ya, ngelamun akhirnya apa? Saudara, stres, setan yang masuk dalam pikiran kita, ya, jadi stres, depresi, bahkan jadi gila. Itu siasat iblis. Selanjutnya mendakwa, menuduh. Jadi penuduh itu adalah iblis. Jadi saudara, ini siasatnya menuduh, dituduh. Oh, enggak salah dibuat salah, enggak salah dibuat nuduh. Belum tentu itu orang itu salah, tapi dituduh. Oh, pasti ini dan seterusnya. Mencuri, membunuh, membinasakan, menipu, pembohong. Haleluya. Sifat iblis. Tak tahu seperti itu. Hawa nafsu dunia, moralitas, serakah, sombong. Ini untuk kita mengenali siasat iblis seperti itu. Selalu memecah belah, tidak senang persatuan, kesatuan, memecah belah, mengadu domba. Dan bila saudara baca dalam firman Tuhan, dikatakan dia hanya pakai dua siasat, saudara, dengan tipu daya dan panah api. Di mana itu ayatnya, saudara? Pada waktu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, dicobai oleh siapa? Ketemu dengan siapa di padang gurun? Iblis. Bagaimana cara mengatasi iblis, saudara? Dengan firman Tuhan.
ada firman Tuhan, ada tertulis firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Saudara, akhirnya iblis dia tinggalkan Yesus. Tetapi apabila saudara baca Lukas pasal 4:13, setelah mereka tinggalkan Yesus, dikatakan dia menunggu waktu yang baik bagi iblis. Untuk apa? Untuk kembali menyerang. Yang diserang siapa? Saya dan saudara. Sebabnya waspadalah, berjagalah dan berdoalah. Selanjutnya apa? Dia selalu keliling dunia. Betul? Di mana ayatnya itu? Seperti singa yang berkeliling-keliling mencari mangsa. Haleluya. Kalau saudara keliling, sedang mengunjungi jemaat satu dengan yang lain, saudara jadi anak Tuhan atau anak setan? Kalau anak Tuhan saling membangun, saling mendoa, saling memberkati. Kalau setan suka adu-adu, saudara. Bukan kabar baik, kabar buruk yang dibawa. Cara untuk menang apa, saudara? Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yaitu 8. Hendaklah engkau kuat dalam kuat kuasanya. Sebab lawan kita iblis, lawan kita bukan darah daging tetapi penguasa, pemerintah, roh-roh jahat, kuasa gelapan di udara. Yaitu iblis. Bagaimana cara? Pakailah selengkap senjata apa itu? Iman. Apa itu? Doa. Apa itu, saudara? Firman Tuhan. Roh Kudus. Itu senjata yang perlu kita pakai. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dengan imanmu. Iblis akan lari. Amin, saudara. Gak percaya dengan Yesus Kristus. Hanya dengan iman kita mengalahkan semuanya itu. Yang ketiga, saudara, kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Maut telah dikalahkan. Apa itu maut, saudara? Kematian. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang makanya Yesus hidup, saudara. Hiduplah Almasih, hiduplah Almasih, kuasanya samalah dulu, sekarang, dan sampai kekal. Amin. Di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Tadi dalam Roma pasal 6 ayat 9, maut tidak berkuasa lagi. Kita baca sekarang 1 Korintus pasal 15, buka Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 bagian akhir dan ayat 55. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dikalahkan kematian. Saudara, ya, telah ditelan dalam kemenangan, dalam kebangkitan Yesus. Di sini sudah tadi saya kata Yesus tidak hanya mati, tapi Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Kristus. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan. Saudara, kuasa maut telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus menegaskan bukan sekedar dia nabi dan guru, tapi dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang hidup.
saudara. Kuasa kebangkitan menandai peralihan. Kuasa kebangkitan menandakan suatu peralihan. Saudara baca nanti di rumah. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kisah tentang apa itu? Halo? Kisah tentang apa itu? Orang kaya dan Lazarus. Dua-duanya mati. Rupanya bukan hanya orang miskin yang mati, orang kaya pun mati. Orang hidup pasti mati. Dan kita lihat di sini saudara, keduanya mati. Dan Lazarus ada di mana? Di pangkuan Abraham. Orang kaya di tempatnya di mana? Dalam penderitaan. Apa waduh kalau gitu aku tak jadi wong miskin nih, wong kaya kok seperti ini. Tapi saudara baca kisah itu. Orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Orang kaya yang hidup egois. Hanya untuk dirinya sendiri. Orang kaya ini medit saudara. Kikir. Rasa harus hanya jaluk sesuap makan, mungkin hanya ya satu piring. Kalau roti yaitu satu potong roti. Dikasih? Halo? Malah di apa? Dibuat, diuncal-uncal ke anjing-anjing, biar rebutan sama anjing. Penghinaan. Maka saudara kalau jadi orang miskin dihina enggak apa-apa saudara. Saya pernah dihina, enggak duwe, melarat kok anaknya di kuliah no. Tapi bisa kuliah enggak anak-anak saya? Karena saya percaya Yesus. Iman. Mana Jerry ya? Jer, kamu mau setelah tamat SMA, kamu mau apa kerja? Kamu mau sekolah kitab terus no pelayanan nanti? Apa mau kuliah? Jawabannya apa saudara? Jadi masih ingat jawabannya apa? Saudara, kalau anak saudara ini ada anak-anak. Yotam, kamu setelah lulus SMA mau kerja, mau kuliah, atau mau nikah? Yot, ditakoni sama bapakmu ngono apa omongmu? Itu ada itu, saya masih ingat itu. Tahun 2000-an, 2001. Dia bilang, "Papa duwe duit." Jawabannya pas, papa duwe duit. Sebab kuliah harus punya dulu uangnya harus bayar mahal. Saya jawab apa? Saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Ya dibilang gitu, kalau gitu saya kuliah apa? Nah, iman ini. Percaya Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, iman. Kita punya Allah yang hidup, amin. Saya punya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang mencukupkan. Haleluya. Haleluya. Seperti itu saudara. Ya. Jadi di sini jadi dikatakan bahwa yaitu kemenangan atas maut, dikatakan peralihan, percaya. Orang kaya di tempat penderitaan, Lazarus di pangkuan Abraham. Kehidupan setelah mati, di sini kisah ini singkat. Kehidupan setelah mati ditentukan waktu saya hidup di dunia ini. Hari ini loh. Percaya tidak percaya, baca itu kisah itu. Jadi kehidupan setelah mati ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Opo jaringku. Jangan seperti itu saudara, orang yang opo jaring engko wis. Tapi kita punya iman, amin. Kalau percaya Yesus tidak seperti itu. Tidak seperti opo jari. Atau kok mendahului Tuhan, bukan. Sesuai dengan firman Tuhan.
tekun sampai akhir. Halo? Apa? Loh. Gak pernah baca firman rupanya ini. Ketahuan. Tekun sampai akhir, masuk neraka. Selamat. Setia sampai akhir, terima mahkota kehidupan. Kehidupan, saudara. Terima kehidupan. Ya. Tekun kasih dalam Kristus. Jadi tentukan pada waktu kita ada di dalam dunia. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan muridnya sebelum dia naik ke surga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Ya, aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat di sana. Setelah itu aku akan datang dan menjemput kamu. Di mana aku berada, engkau berada. Katakan seperti itu. Makanya kita tahu, kita percaya hidup kita untuk masuk surga atau neraka ditentukan pada waktu kita hidup dalam dunia ini. Apa sudah lakukan? Kerjakan, setia sampai akhir, tekun sampai akhir. Makanya saudaraku kasih, kapan lalu dikatakan ya ada pada waktu khotbah dalam orang yang meninggal. Telah yaitu ikut pertandingan dengan baik. Pertandingan dengan baik. Tidak pernah kena penalti, tidak kena kartu kuning, kartu merah, misalkan begitu. Ya. Dan apa? Memelihara iman. Halo? Sampai akhir ya, dalam pertandingan memelihara iman. 2 Timotius pasal 4:7-8 itu. Mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman. Akhirnya apa? Mahkota kebenaran disediakan. Mau seperti ini? Saudara hidup jadi orang Kristen tidak asal-asal, bukan sekedar. Ya, kesetiaan, kesungguhan saudara, iman saudara, ketekunan saudara akan menentukan saudara. Ya. Saudaraku kasih, yang tidak percaya mereka menyia-nyiakan waktu. Tapi yang mereka percaya, saudara, dia gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada di dunia ini. Orang kaya menyia-nyiakan waktu, kesempatan untuk berbuat baik, untuk menolong orang-orang yang menderita, tapi tidak dilakukannya. Ya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dia ada di dalam alam maut. Firman Tuhan katakan. Tetapi saudaraku kasih, bagi kita yang tetap tekun dan setia iring Tuhan, saudara, Efesus pasal 2 ayat 6, dia akan bersama Yesus di surga. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, masih 1 jam, saudara. Kemenangan atas pergumulan hidup. Siapa yang tidak punya pergumulan hidup, masalah hidup hari ini? Angkat tangan. Hebat, saudara. Semua punya masalah hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, beban hidup. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi saudara, kemampuan bagi saudara. Ya, saya akan tetap maju terus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, kemarin saya minta tolong Yotam, sekarang saya minta tolong Ucok bacakan ayat itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ayo baca. Tidak ada, tak tulis memang di situ. Sengaja kami minta tolong. Ayo. Dengan suara yang keras. Amin.
kemenangan atas pergumulan hidup, kebangkitan yang memberikan satu kemenangan kematian di kayu salib untuk memikul dosa, juga beban pergumulan hidup saudara. Dalam kebangkitan Yesus saudara juga telah menaklukkan segala apa tadi? Oleh bilur-bilurnya saya dan saudara jadi penyakit saudara disembuhkan, ya, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Ini kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang sakit jasmani hari ini? Datang pada percaya Yesus. Ini disampaikan oleh Petrus 2000 tahun yang lalu, dan ayat ini masih berlaku hari ini untuk saya dan saudara pagi hari siang hari ini. Saudara, ada satu penyakit yang sangat menakutkan bagi manusia. Kalau kena sakit, apa? Tidak tahu. Divonis kanker stadium 4, runtuhlah dunia ini. Kan begitu. Halo? Ada yang seperti ini? Sakit yang menakutkan. Itu sakit jasmani. Sakit apa lagi? Itu kanker sungguhan. Tadi ada kanker itu ada dua macam. Kanker sakit tubuh jasmani kita, tapi kanker kantongnya kering, usahane macet dan seterusnya. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur disembuhkan. Kolesterol, asam urat, jantung, darah tinggi, darah rendah, itu sakit jasmani. Percaya saudara. Ya. Sakit rohani apa? Sakit hati. Hatinya sakit saudara. Liver, ya, hati itu liver. Ya. Ya. Orang yang sakit saudara. Saudara kita semua pernah sakit. Kalau pada waktu sakit apa yang saudara makan rasanya tidak enak. Demikian pula hari ini. Kalau saudara rohani, saudara sakit dengar firman Tuhan rasanya pahit, gak enak. Apa? Enek. Halo? Dengar firman Tuhan pahit, gak enak, enek. Itu sakit rohani. Terus orang yang sakit itu malas berdoa, malas bersekutu, malas beribadah, malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas melayani. Ayo malas lah. Ingat itu sakit rohani. Kalau sakit tidak cepat diobati, akhirnya apa? Berangkatlah mati saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus itu Tuhan kebangkitan di hari ini bagi kita yang percaya bahwa mujizat masih ada. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Jika roh Allah membangkitkan Yesus Kristus, diam dalam hidup kita yang fana ini juga akan membangkitkan kita pada kehidupan yang baru. Amin. Semangat. Semangat saudara. Jadi saudara kasih, kita akan hidup oleh kita, yaitu dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam kemenangan bersama Yesus. Sehingga apa saudara? Ada perubahan hidup yang namanya terobosan hidup ini. Kebangkitan memberikan perubahan, itu terobosan, perubahan. Apa? Dari keputusasaan kepada pengharapan. Saudara ada yang putus asa hari ini. Loro gak waras-waras, berubah wis berdoa ndak waras-waras. Hari ini Tuhan akan memberikan pengharapan. Kesembuh, perubahan dari mati pada hidup, neraka surga, susah sukacita, sakit sehat, gagal berhasil, kutuk jadi berkat, binasa jadi hidup kekal. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
perayaan Paskah adalah peringatan yang membawa kita hidup penuh dengan pengharapan, kemenangan total, tuntas bersama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kami undang semua bangkit berdiri. kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan total atas dosa iblis dan maut, dan kebangkitan Yesus Kristus, Roh yang telah membangkitkan Yesus. Dalam nama Yesus hadir masuk dalam hidup kami. Roh itu juga membangkitkan kami, memberikan kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya, dalam kekudusan. Kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Haleluya. Kemenangan atas pergumulan hidup, permasalahan, kesulitan, kesukaran. Kebangkitan Yesus untuk membebaskan kami semua, memberikan kemenangan Tuhan, mengubah hidup kami dalam hidup kami hari ini. Haleluya. Mengubah hidup kami yang tidak baik menjadi baik, yang sakit disembuhkan. Haleluya, yang gagal jadi berhasil. Haleluya, haleluya, neraka diubah menjadi surga. Kehidupan kekal selama-lamanya bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
persiapan diri kami untuk menerima perjamuan kudus. Kembali kami mengingat peristiwa Tuhan di salib Golgota. Engkau telah mati untuk menebus dosa kami, membereskan, menyelesaikan permasalahan kami di bumi ini. Kami mati bersama Yesus. Pagi ini kami bangkit bersama Yesus dan kami hidup bersama Yesus, hidup dalam kemenangan. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, yang di dalamnya juga ada kuasa bagi kami yang percaya. Kami mendapat kekuatan dalam menghadapi peperangan, kuasa dalam menghadapi kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan kebangkitan Yesus ini Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak sendirian. Kami mendapatkan kehidupan dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Sehingga tidak kami ada ketakutan dalam hidup kami, kekhawatiran dalam hidup kami. Sebab kami memiliki Yesus Kristus yang hidup dan bangkit, hidup selama-lamanya. Terima kasih baik pelayan-pelayan perjamuan kudus yang bertugas membawa tubuh dan darah Yesus. Agar mereka melakukan dengan rendah hati, dengan kasih. Ini adalah pelayan yang mulia. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkati roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus turun atasnya, sehingga kami yang menerima mendapatkan mujizat hari ini, pertolongan Tuhan, kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi peperangan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih, kami tetap tekun dan setia, dan tetap mempertahankan iman, kasih dan pengharapan sampai selama-lamanya, sehingga janji Tuhan mahkota kehidupan kebenaran itu tersedia bagi kami semua. Kami mau terima perjamuan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia hiduplah, dia hiduplah. Saudara telah menerima tubuh Daris, kami undang untuk bangkit berdiri.
saudara, kita nyanyikan salibnya, salibnya selama mulia. Haleluya. Selamanya mulia. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita ingat, kita lihat salib, bahwa semua dosa kita telah dibereskan. Yang membuat kita sulit sukar dibereskan. Pergumulan hidup dibereskan oleh Tuhan. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua sakit. Oh, darahnya tebus saya. Sebelum kita minum darah Yesus, dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Bersyukurlah, bersyukurlah, haleluya. Seharusnya kita binasa, diubah menjadi hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Seharusnya kita dihukum, tapi ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Seharusnya kita ini lemah dan kalah menghadapi peperangan, tapi oleh kebangkitan kita menjadi pemenang. Haleluya, haleluya. Oleh karena Yesus dan bersama Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami ucap syukur Tuhan, di mana Tuhan pada jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga Tuhan penyampaian firman yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan tidak hanya mendengar, kami boleh melakukan ya Tuhan atas perintah firman-Mu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini boleh kami dengar, boleh kami nikmati bersama jemaat-Mu ya Tuhan. Melalui firman ini kami boleh diberkati, diberikan kekuatan kami semua ya Tuhan, mendapatkan jawaban ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan antara satu dengan yang lain ya Tuhan, tetapi kami datang kepada Engkau Tuhan dengan merendahkan hati kami Tuhan, menyucikan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan, supaya Tuhan setiap penyampaian firman ya Tuhan boleh ada di dalam hati pikiran kami ya Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap hari, setiap saat ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami tinggal ya Tuhan, dimanapun kami bermasyarakat ya Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan, menjadi contoh ya Tuhan, teladan yang baik ya Tuhan. Maka jiwa-jiwa itu ya Tuhan boleh melihat ya Tuhan, bahwa kebesaran nama-Mu ya Tuhan sungguh mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak Engkau pernah menggagalkan, pernah gagal dalam setiap kehidupan kami Tuhan, umat-Mu yang sudah dipilih ini ya Tuhan, tetapi Tuhan mendapatkan hidup yang bahagia, bahagia yang dari Engkau selama-lamanya ya Tuhan, sampai Engkau Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kami Tuhan, di mana kami masih setia ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam setiap penyampaian firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, juga diberkati secara jasmani ya Tuhan. Terima kasih apa yang menjadi kebutuhan mereka, keperluan di dalam gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau sudah memberikan Tuhan berkat ya Tuhan, yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah Tuhan menerima Tuhan perjamuan kudus ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kami yang sakit mendapatkan kesembuhan yang total ya Tuhan. Kami yang beban berat ya Tuhan, ya Tuhan semua beban berat ya Tuhan, Engkau sendiri memberikan keringanan ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan ya Tuhan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami, tangan kami yang memberi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Kami persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, pelayan kembang kantong persembahan. Kami persilahkan, Anak Allah Yesus namanya.